Hey guys, welcome back di channel Teman Cerita yang selalu ngasih info seru dan bermanfaat buat kalian. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang seorang ilmuwan muslim yang namanya mungkin belum banyak kalian dengar, tapi jasanya gede banget buat ilmu pengetahuan. Yes, kita bakal bahas Al-Kindi. Dia ini nggak cuma jago filsafat, tapi juga super hebat dalam ilmu geometri dan aritmatika. Yuk, kita kulik bareng. Siapa sih Al-Kindi itu? Keren banget loh. Pernah dengar nama Al-Kindi? Kalau belum, yuk kita kenalan lebih dekat dengan tokoh hebat ini. Beliau itu ilmuwan muslim yang hidup di zaman keemasan Islam, sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa itu, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Panjang banget ya, tapi di balik nama panjang itu tersimpan banyak prestasi luar biasa. Beliau lahir di Kufa, Irak, dan terkenal sebagai bapak filsafat Arab. Karya-karyanya sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat di dunia Islam. Tapi Al-Kindi nggak cuma jago filsafat loh. Beliau juga jago matematika, astronomi, musik, bahkan pengobatan. Wah, serba bisa ya. Pengetahuannya luas banget. Bayangkan beliau menulis lebih dari 260 buku tentang berbagai topik ini. Karena kepintarannya, Al-Kindi diangkat jadi penerjemah di Bait Al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan zaman dulu. Bait Al-Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan yang sangat terkenal di Baghdad. Di sana, beliau nerjemahin banyak buku penting dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Karya-karya terjemahannya membantu menyebarkan ilmu pengetahuan Yunani ke dunia Islam. Jadi, berkat Al-Kindi, ilmu pengetahuan dari Yunani bisa dipelajari sama banyak orang di dunia Islam. Keren banget kan? Al-Kindi juga menulis tentang logika, etika, dan metafisika, yang semuanya menjadi dasar penting bagi filsafat Islam. Beliau benar-benar seorang jenius, yang kontribusinya masih terasa hingga kini. Jago geometri, Al-Kindi. Emang beda, Al-Kindi, seorang cendekiawan besar dari zaman keemasan Islam, memiliki keahlian luar biasa dalam bidang geometri. Al-Kindi itu jago banget di bidang geometri. Beliau tidak hanya menguasai teori-teori dasar, tetapi juga mampu mengajarkannya dengan sangat baik kepada murid-muridnya. Beliau mempelajari karya-karya Euclid, seorang ahli geometri terkenal dari Yunani. Dengan mempelajari karya-karya ini, Al-Kindi mampu memahami dan mengembangkan konsep-konsep geometri yang lebih kompleks. Gak cuma belajar, Al-Kindi juga mengembangkan ilmu geometri. Beliau menciptakan metode-metode baru yang lebih efisien dan akurat dalam menghitung berbagai bentuk geometris. Beliau menemukan cara baru untuk menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Metode ini sangat membantu dalam berbagai aplikasi praktis, seperti arsitektur dan astronomi. Misalnya, Al-Kindi bisa menghitung dengan tepat volume bola dan kerucut. Ini adalah pencapaian besar yang menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman beliau tentang geometri. Kerennya, rumus-rumus yang beliau temukan masih kita pakai sampai sekarang. Rumus-rumus ini menjadi dasar bagi banyak perkembangan dalam ilmu matematika modern. Berkat kepiawaiannya di bidang geometri, Al-Kindi membantu membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan ilmu matematika di masa depan. Kontribusinya tidak hanya diakui pada masanya, tetapi juga dihargai oleh generasi-generasi berikutnya. Rahasia angka Al-Kindi dan ilmu aritmatika. Al-Kindi, seorang filsuf dan ilmuwan besar dari era keemasan Islam, memiliki kontribusi yang luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain geometri, Al-Kindi juga ahli di bidang aritmatika, yaitu ilmu tentang angka dan operasi hitung. Aritmatika adalah dasar dari banyak cabang matematika lainnya, dan Al-Kindi memahami pentingnya hal ini. Beliau mempelajari sistem angka India yang menggunakan angka 0 sampai 9. Sistem ini sangat revolusioner, karena memperkenalkan konsep angka 0, yang tidak ada dalam sistem angka lainnya pada waktu itu. Sistem angka ini lebih mudah dan praktis dibandingkan sistem angka Romawi yang digunakan orang Eropa saat itu. Sistem Romawi tidak memiliki angka 0 dan sangat rumit untuk operasi hitung yang kompleks. Al-Kindi kemudian memperkenalkan sistem angka India ke dunia Arab. Melalui karyanya, ia menjelaskan keunggulan sistem ini dan bagaimana penggunaannya dapat mempermudah perhitungan matematis. Berkat Al-Kindi, sistem angka India menyebar ke seluruh dunia Islam dan kemudian ke Eropa. Proses ini tidak hanya melibatkan penerjemahan teks, tetapi juga pengajaran dan penyebaran pengetahuan melalui jaringan ilmuwan dan pedagang. Sistem angka ini menjadi dasar bagi perkembangan matematika modern.
Tanpa sistem angka ini, banyak kemajuan dalam sains dan teknologi mungkin tidak akan terjadi. Bayangkan betapa susahnya kita berhitung kalau tidak ada angka 0. Terima kasih Al-Kindi. Dengan kontribusinya, Al-Kindi telah membuka jalan bagi banyak penemuan dan inovasi yang kita nikmati hingga hari ini. Ahli kriptografi, memecahkan kode rahasia. Al-Kindi juga dikenal sebagai ahli kriptografi, yaitu ilmu tentang kode dan sandi rahasia. Beliau menulis buku tentang cara membuat dan memecahkan kode. Pada masa itu, kriptografi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan pesan-pesan penting, terutama di bidang militer dan politik. Al-Kindi menemukan metode analisis frekuensi huruf untuk memecahkan kode. Metode ini mempelajari seberapa sering suatu huruf muncul dalam suatu pesan rahasia. Berkat kepiawaiannya dalam kriptografi, Al-Kindi membantu melindungi informasi penting dan menjaga keamanan negaranya. Musik juga bisa Al-Kindi ahli nada. Tahu nggak? Al-Kindi juga ahli musik loh. Beliau mempelajari teori musik Yunani dan mengembangkannya. Al-Kindi percaya bahwa musik punya pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia. Bahkan, beliau menggunakan musik untuk pengobatan. Al-Kindi menulis buku tentang musik yang membahas tentang tangga nada, ritme, dan harmoni. Beliau juga menciptakan alat musik baru. Karya-karyanya tentang musik menjadi rujukan penting bagi perkembangan musik di dunia Islam. Gabungan ilmu kunci kemajuan ala Al-Kindi. Salah satu hal yang bikin Al-Kindi hebat banget adalah kemampuannya menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan. Beliau nggak cuma ahli di satu bidang, tapi menguasai banyak bidang ilmu. Al-Kindi percaya bahwa semua ilmu itu saling berhubungan. Misalnya, beliau menggunakan ilmu matematika untuk memahami musik dan astronomi. Beliau juga menggunakan ilmu fisika untuk menjelaskan fenomena alam. Cara berpikir Al-Kindi yang integratif ini menginspirasi banyak ilmuwan setelahnya. Penerjemah handal menyebarkan ilmu pengetahuan. Al-Kindi punya peran penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dari Yunani ke dunia Islam. Beliau menerjemahkan banyak buku penting dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Berkat terjemahan Al-Kindi, ilmuwan Muslim bisa mempelajari karya-karya para filsuf dan ilmuwan Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Euclid. Terjemahan Al-Kindi sangat akurat dan mudah dipahami. Beliau juga menambahkan komentar dan penjelasannya sendiri untuk membantu pembaca. Berkat jasanya, ilmu pengetahuan Yunani bisa dipelajari dan dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Murid-murid hebat, penerus kecerdasan Al-Kindi. Al-Kindi nggak cuma ilmuwan yang brilian, tapi juga guru yang hebat. Beliau punya banyak murid yang kemudian jadi ilmuwan terkenal. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir Al-Farghani, seorang ahli astronomi. Al-Farghani menulis buku tentang astronomi yang jadi rujukan penting di dunia Islam dan Eropa. Kerennya, buku ini bahkan diterjemahkan ke bahasa Latin dan digunakan di universitas-universitas Eropa. Murid-murid Al-Kindi meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Warisan berharga, Al-Kindi menginspirasi dunia. Al-Kindi meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi dunia. Karya-karyanya tentang filsafat, matematika, astronomi, musik, dan kriptografi jadi rujukan penting bagi para ilmuwan di masa setelahnya. Beliau juga menginspirasi banyak orang untuk mencintai ilmu pengetahuan dan terus belajar. Al-Kindi menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu nggak ada batasnya. Beliau menggabungkan ilmu pengetahuan dari berbagai budaya dan mengembangkannya. Berkat kontribusinya, dunia Islam mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Kindi di mata dunia, ilmuwan yang diakui. Kecerdasan dan kontribusi Al-Kindi diakui oleh dunia. Namanya diabadikan menjadi nama universitas, lembaga penelitian, dan jalan di berbagai negara. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari di seluruh dunia. Al-Kindi adalah bukti bahwa ilmuwan Muslim telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Beliau adalah inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berkarya. Belajar dari Al-Kindi, semangat mencari ilmu. Kisah Al-Kindi mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan semangat untuk terus belajar. Al-Kindi nggak pernah berhenti belajar dan mengembangkan dirinya.
Beliau nggak takut untuk mempelajari ilmu pengetahuan dari budaya lain. Beliau juga nggak pelit ilmu loh. Al-Kindi dengan senang hati membagikan ilmunya kepada orang lain. Nah, mari kita teladani semangat Al-Kindi dalam mencari ilmu. Teruslah belajar, kembangkan potensi diri, dan gunakan ilmu pengetahuan untuk kebaikan bersama. That's it guys, itulah cerita tentang Al-Kindi, seorang tokoh muslim yang luar biasa dalam mengembangkan ilmu geometri dan aritmatika. Semoga video ini bikin kalian makin semangat belajar dan mendalami ilmu pengetahuan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay smart, stay curious. Peace out. Channel Teman Cerita, your daily dose of knowledge and fun.